Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram, sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita petunjuknya, hidayah serta taufiknya, sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kemudahan demi kemudahannya, sehingga kita bisa selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ini menjadi mukaddimah kita untuk meninggal husnul khatimah dan dimasukkan ke surga oleh Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penyebab orang berbohong, sama-sama kita ketahui, kemarin sudah kita bahas hakikat orang berbohong. Berbohong itu adalah satu dosa. Bahkan bercanda pun dalam berbohong tidak diperbolehkan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW seumur hidupnya tidak pernah berbohong, walaupun bercanda. Jadi walaupun Nabi bercanda, bercerita, Nabi tidak pernah berbohong. Nah, sekarang apa faktor utama penyebab orang itu berbohong? Ada paling tidak dua faktor utama penyebab orang itu berbohong. Yang pertama, faktor utamanya karena orang yang berbohong itu merasa dia itu tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebohongannya. Ada orang berbohong sana, berbohong sini. Orang percaya dengan dia, tapi dia tidak merasa bahwasanya kebohongan yang dia buat ini itu dipantau, dilihat, disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau setiap di antara kita bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, hidup kita ini selalu merasa dipantau, dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada tanggung jawabnya, maka insya Allah tidak ada orang yang namanya berbohong di dalam kehidupannya. Sehingga dikisahkan di zaman dulu ada seorang ustadz, kiai, ulama, memiliki sebuah pesantren, murid-murid yang banyak. Tetapi ustadz ini dengan semua santrinya berbaik, memiliki sikap yang baik. Tapi ada satu santri yang seakan-akan ini berbuat baiknya lebih daripada yang lainnya, sehingga membuat cemburu di antara santri-santri yang lainnya. Lalu ustadz ini diceritakan juga seorang wali Allah, mengetahui hati para murid-muridnya. Lalu ustadz ini memerintahkan kepada murid-muridnya, wahai muridku, siapa di antara kalian yang bisa memotong ayam
tapi tidak ada yang melihat tatkala engkau memotong menyembelihnya, aku berikan engkau hadiah. Lalu semua muridnya sudah dikasih ayam satu persatu, kemudian berpencar. Ada yang di dalam gunung, ada yang di rawa, ada yang di pinggir laut. Pokoknya ini semuanya menyembelih, tidak ada yang melihat. Sampai ada satu muridnya yang dicintai oleh ustadz ini, kiai ini, ulama ini, nggak bisa. Artinya nggak menyembelih. Tatkala datang semua di waktu yang sudah ditentukan, ditanya satu persatu, tidak ada yang lihat, tidak ada. Tidak ada yang melihat, tidak ada. Semuanya mengatakan tidak ada yang melihatnya. Tapi tatkala ustadz ini sampai ke yang ujung, murid yang dicintainya, itu ayamnya belum disembelih. Lalu ditanya, kenapa engkau tidak menyembelih ayammu? Wahai guruku, engkau berikan syarat yang tidak mungkin. Engkau berikan syarat, aku menyembelih ini tidak boleh ada yang melihat. Dan saya merasa ada yang selalu melihat. Lalu muridnya pada bingung. Berarti ini anak tidak pintar. Tatkala akan menyembelih daripada ayamnya. Lalu ditanya oleh guru ini, kenapa engkau tidak bisa menyembelihnya? Ada yang selalu melihat. Iya wahai guru, kalau manusia tidak ada yang melihat, tapi Allah selalu melihat saya. Sehingga bagaimana saya bisa menyembelih, sedangkan syaratnya tidak ada yang bisa melihat saya. Tapi sedangkan Allah selalu melihat saya. Nah ini pendidikan yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Kita harus selalu merasa setiap ucapan, perbuatan, sikap kita ini selalu dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari kiamat ada tanggung jawabnya semuanya, termasuk dengan kebohongannya. Kemudian yang kedua, penyebab faktor utama orang berbohong itu, dia menganggap dengan berbohong itu bisa menyelesaikan masalah. Jadi pemikiran yang salah. Beberapa orang suka berbohong, khususnya di dalam permasalahannya, karena dia menganggap dengan saya berbohong, masalah saya selesai. Padahal kata para ulama, orang yang lari dari masalah tidak menyelesaikan masalah, tapi akan menimbulkan masalah yang baru. Mungkin saat itu kita berbohong, menurut kita selesai, tapi itu bukan selesai, itu awal kehancuran yang lebih parah daripada yang sebelumnya. Sehingga kita harus menyadari, kita berbohong ini tidak menyelesaikan masalah, tapi akan menimbulkan daripada masalah yang baru. Makanya kalau kita ada problem, ada masalah, jangan lari. Hadapi, selesaikan dengan baik, dengan ucapan-ucapan yang baik, perbuatan yang baik, diskusikan, musyawarah dengan yang baik, dan fokus cari solusinya. Tidak ada manusia yang terlepas daripada masalah. Karena Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, dikatakan bahwasanya ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Dalam surah Al-Ankabut di awal-awal Allah firmankan, apakah mereka manusia menyangka ayyakulu amanna, mereka hanya dituntut untuk mengatakan amanna, aku beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak dicoba. Artinya semua tiap manusia pasti dicoba. Jangan orang Islam, orang yang tidak menyembah Allah aja dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang seperti kita. Sehingga tatkala ada problem, ada masalah, jangan berbohong, jangan berdusta. Itu bohong, dusta itu awal kehancuran lebih parah daripada yang saat ini. Sehingga kalau ada problem, ada masalah sama orang, hadapi, jangan lari. Kemudian setelah itu diskusikan dengan baik dan fokus cari solusinya. Kata para ulama bahwasanya tatkala kita punya problem, punya masalah, kalau pengen cepat selesai, fokus cari solusi. Bukan fokus mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Lama selesai. Jadi punya problem, punya masalah, yuk fokus cari solusinya. Saya nggak bisa menyelesaikannya, tanya sama orang yang bisa menyelesaikannya di bidang dipakar ini. Kalau sakit gigi, tanya sama dokter. Kalau motor rusak, ke bengkel. Kemudian kalau ada problem dalam diri kita, tanya kepada ustadz, kiai, dan para ulama. Fokus mencari solusinya, maka akan selesai. Tapi lari dari masalah dengan kita berbohong, berdusta, itu tidak menyelesaikan masalah, tapi akan menimbulkan masalah-masalah yang baru yang mungkin lebih parah daripada yang saat ini. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya berbohong adalah sesuatu yang dilarang dalam agama, tidak diperbolehkan. Dan ingat, tatkala kita berbohong, kita harus menghadirkan Allah melihat kita, menyaksikan dan menuntut atas apa yang kita ucapkan. Kemudian ingat juga bahwasanya berbohong itu tidak menyelesaikan masalah, tapi akan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Sehingga jujurlah, hadapi dengan baik, musyawarah dengan baik, dan fokus untuk mencari solusinya. Itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.